Hai listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan di Bingkai Music dan aku seneng banget karena spesial kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama musisi lah ya pastinya di segmen kali ini bareng Monita Tahalea. Hai Halo, hai hai hai. hai. Ini lagi di rumah ya. Ya, Weekday kita ngobrol kali ini. Gimana kabar? Sehat ya, Monita? sehat. Terima kasih. Oke. Nanti sudah ada agenda buat kira-kira refreshing kemana gitu udah ada belum? Lagi belum mikirin refreshing. Sibuk promo ya, Bu? Mikirin, mikirin lagu baru dulu. Oke, oke, oke. Ya, aku mau ngucapin juga congratulations Labuan Hati rilis tanggal 22 November dua Thank ribu dua puluh you. empat. Ya, anggaplah ini udah tanggal tanggal itu ya, guys ya. Ya. Meskipun typingnya sebenarnya enggak, tapi aku juga udah dengerin gitu. Nanti kalian juga bakal dengerin. Dan nanti kita akan ngobrol soal lagu ini karena spesial juga di sini. Monita nggak sendirian, ada Teddy Aditya. Aku Iya ngeliat betul. story kamu itu waktu itu kayak, wah ini bakal ada something nih sama Teddy nih gitu. Sebelum kamu Mm-mm. spill di apa namanya di Instagram kamu di apa ya namanya ya Mm-mm. di konten-konten itu loh Iya, di iya, iya. Fit ya? heeh. Iya di feed kamu. Oke, nanti kita bakal ngobrolin ke sana, Monita. Oke. Tapi sebelumnya karena aku melihat kamu itu juga anak senja banget ya, Jella. Kamu kamu sesuka itu ya sama senja ya? Iya lagi. Suka banget. Kenapa? 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 Kan Hmm, keindahannya itu hanya sementara gitu loh. Karena aku biasanya kalau sama orang keindahannya itu sementara, guys, dan kalian sesuka itu. nggak tahu ya. Kalau buat aku, mungkin iya sih memang senja Mm-mm. tuh sebentar banget. Cuma maksudnya setiap hari selalu ada kan itu Ya. kayak momen kita menutup hari aja. Jadi kan Mm. senjanya sementara tapi hari yang kita lewatin kan sebenarnya nggak pernah sama ya tiap hari ya. Heeh, heeh, heeh. Jadi kayak Iya. apa ya? Nggak tahu buat aku Hmm. filosofis aja gitu ngeliat senja hari ini udah selesai terus kita bisa Oke. bisa kelepasin ninggalin apa yang terjadi hari itu terus ya udah Hmm. tinggal berharap sama apa hari besok aja gitu. Jadi kayak momen-momen transisi itu buat aku sangat apa ya kontemplatif ya. Oke. Kamu suka pantai gak sih? Biasanya Suka. kan gandengan gitu ya, senja. Suka ya. Iya, suka-suka. Kamu udah pernah main ke pantainya Malang belum, Monita? Belum lagi. Ih, kamu harus datang sih. Karena di sini Pantainya enak ya, bagus-bagus masih pantai. tenang Iya gitu ya dong, pantainya. iya dong. Mungkin kamu pernahnya ini ya ke Bali gitu ya? Oh, Bal- aku Kemana? Lebih paling kemana? paling suka sih waktu aku lagi ke Flores sih. Maksudnya Oh, pantainya ih, tenang, terus gitu ih. sepi juga kan sore-sore di Mm-mm. sana. Maksudnya Mm. nggak terlalu banyak turis karena masih natural banget. Jadi Iya, iya. apa banyak aja yang dirasain ketika itu kayak aduh Mm. tenang ya kayak bisa banyak mikir tapi mikir dengan jernih gitu. Oke, oke. Bolehlah nanti diagendakan ya, tolong ya, Monita. Malang, Ya, kita juga punya pantai yang kamu harus kunjungi deh kayaknya. oke, akan kucatat. Oke, termasuk juga aku ngelihat kamu juga lagi suka baca-baca karya-karyanya Sapardi, Khairil Anwar gitu. Sekarang masih ya? Atau Oh iya, masih? memang maksudnya karya sastrawan Indonesia aku banyak baca, tapi memang masih sedikit banget lah pengetahuan aku masih masih harus aku cari-cari lagi siapa lagi ya karena ada banyak sekali kan. Mm-mm, mm-mm. Iya. Tetapi yang nama-nama yang legendaris ini memang lagi aku baca lagi gitu karena dulu kan waktu sekolah baca tapi kan belum terlalu paham ya maksudnya Mm, apa ya. mm, Makin kesini begitu baca oh, oh kayaknya aku kok dapat sesuatu ya dari apa yang mm. mereka tulis. Baru sedikit memahami, tapi interpretasi versi aku ya gitu. Jadi Mm. akhirnya maksudnya jadi tertarik gitu dan itu Oh. sangat membantu banget buat penulisan lirik-lirik aku gitu. Mm. Karena awalnya sulit gitu mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Karena yang aku tahu ya bahasa Indonesia sehari-hari aja kayaknya nggak puitis, tapi begitu baca tulisan-tulisan mereka ternyata bahasa Indonesia itu apa ya indah banget kalau kita bisa menempatkannya dengan baik gitu. Jadi itu yang aku pelajari dari mereka cara mereka menyusun kata menjadi sebuah kalimat Mm. dan itu jadi sebuah pesan, jadi sebuah ungkapan perasaan itu buat aku indah banget. Makanya aku lagi Ah, baca-baca lagi. oke, berarti diksi-diksi yang ada di lirik kamu itu lebih ke kamu baca-baca puisi-puisi gitu ya? Iya baca baca
baca novel, terus baca Mhm. tulisan-tulisan mereka tadi yang kamu sebutin itu, terus Oh. baca baca kitab suci kayak gitu kan, Ya, ya, ya. maksudnya itu udah berapa ribu tahun yang lalu tapi kok bahasanya bisa sangat sangat dalam, sangat kaya gitu. Jadi aku tertarik banget bacanya. BTW kamu anaknya puitis berarti ya? Ya nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Nih, maksudnya ya kalau misalnya sehari-hari ya sehari-hari aja. Cuma memang Iyalah. maksudnya Kaget kayak banget gak sih di tongkrongan kamu pakai bahasa iya gitu? bisa 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 di sana kamu ribet gitu kan. Aduh, Iya aduh. tapi Oke, oke. maksudnya ya nggak tahu ya maksudnya ya kayak contohnya waktu ngeliat senja nggak tahu kenapa kayak di Mm-mm. benak aku tiba-tiba jadi ada tercipta aja gitu apa kayak kata-kata yang Mm-mm, ada mm-mm. perasaan yang kayaknya tuh puitis tapi cara ngungkapinnya gimana ya. Nah, dengan membaca tulisan-tulisan mereka itu membantu aku untuk apa ya mentranslate apa yang ada di pikiran aku. Oke, oke, oke. Itulah ya Monita Tahalea. Tapi ini kalau kita eh, ke perjalanan seorang Monita Tahalea gitu ya, ya kita kepo-kepo dikit ya sebelum kita ke karya baru kamu, nggak apa-apa ya? Apa-apa dong. Oke, kamu ini kan jebolan Indonesian Idol ya 2005 sampai Tahun 2005. 2005 dulu Monita Tahalea vokal jazz uniknya tuh kayak langsung semuanya terpukau penonton-penonton itu. Tapi itu apakah titik kamu memulai perjalanan dari musik ini atau gimana sih? Ya, jadi Indonesian Idol memang titik awal aku serius Hmm. memutuskan jalan aku tuh ada di musik. Walaupun yang memulai dengan ketidaktahuan, tapi memang waktu ikut Indonesian Idol itu aku dibekali sama banyak hal. Karena kan selain apa kita live show setiap minggunya di TV, di balik itu kan kita dapat banyak kelas-kelas ya. Ada kelas vokal, ada kelas koreo, ada kelas public speaking gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Terus Oke. bisa sedikit banyak mengintip production di balik sebuah show tuh kayak apa, Heeh, performance tuh kayak heeh. apa. Wah, tapi Apa yang sebelum itu, Hmm? tapi sebelum sebelum itu kamu masuk ke Indonesian Idol itu, apakah udah ini Monita Tahalea dengan cintanya terhadap musik atau gimana? Oh, belum sih, maksudnya Oh, aku masih, maksudnya aku suka musik, tapi bukan yang kayak bener-bener udah tahu aku mau jadi penyanyi gitu kan. Jadi memang itu bertumbuh seiring waktu dan eh, apa namanya sampai sekarang juga masih masih terus digali lagi gitu. Jadi awalnya memang aku ikut paduan suara, aku ikut les vokal, cuma ya untuk mengisi kegiatan luang aja tadinya gitu. Cuma ternyata aku sangat suka. eh, itu les yang paling lama lah les nyanyi gitu sampai akhirnya yang daftarin tuh mama sama kakakku dan ya kayaknya udah apa ya uh, udah jalan yang dibukakan Tuhan aja buat aku gitu ada di mm-mm, situ ketemu mm-mm. dengan orang-orang yang tepat dan ya sampai sekarang selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat sampai akhirnya aku saya bisa bisa bermusik terus bisa bikin lagu terus. Oke, tapi ini kalau kita narik ya, narik agak ke belakang ya. Kamu kan lulusan DKV ya, Say. DKV Trisakti. Terus waktu itu apa ya membuat kamu akhirnya memutuskan oke aku ngambil DKV, tapi di seiring waktu itu kamu juga cinta sama musik gitu dan sekarang di musik. Sejujurnya sempat hampir berhenti sih kuliahnya Oh, karena oke. maksudnya ternyata susah ya kuliah Eh, sambil kerja tuh maksudnya iya, iya. kerja itu punya fokusnya sendiri, sedangkan Mm, kuliah punya tanggung jawabnya sendiri juga, apalagi DKV itu tugasnya sangat banyak sekali gitu. Cuma waktu itu memang karena aku ikut Indonesian Idol-nya kelas 3 SMA dan harus kuliah, tadinya tuh aku memang udah ambil psikologi gitu, cuma karena itu ya jalannya nggak ke sana lah ternyata. Begitu cari-cari kira-kira kuliah apa ya, berapa berapa 20 tahun yang lalu atau 19 18 tahun yang lalu DKV itu kan baru-baru muncul kan dan katanya 10 tahun mendatang ini akan jadi jurusan yang sangat apa sangat diminati gitu. Aku cuma mikirnya aduh pokoknya gampang-gampang aja deh gitu kan. Aku pikir DKV itu gampang, ternyata nggak ada sekolah yang gampang gitu semua. Cuma mm. seneng banget karena ilmu-ilmu yang aku pelajarin di desain komunikasi visual itu sangat bermanfaat buat karir aku, buat musik aku gitu. Karena
kan ngomongin sama-sama ngomongin tentang konsep, Oh iya, gimana caranya bener sih. mempackage sebuah konsep, Mm. gimana caranya merealisasikan sebuah konsep itu kan sama kayak proses bikin lagu kan. Bikin lagu juga ada filosofinya gitu. Hmm. Ternyata nyambung dan itu sangat membantu banget sama musik Oke. aku. Berarti tetap kepake ya ilmu-ilmu itu ya. Bener sih, karena semua ilmu itu pasti akan bermanfaat karena banyak gitu loh wanita kalau kita lihat teman-teman ada yang aduh kayaknya aku salah jurusan deh. Banyak gitu yang statement kayak gitu keluar dari Iya, iya. mereka-mereka. Terus sebenarnya akan akan bermanfaat ilmu-ilmu itu Iya, guys. Tenang even ya saja. maksudnya kayak ya aku juga ngerasain itu waktu waktu kuliah. Hmm. Aduh, kayaknya aku salah jurusan, harusnya nggak ngambil jurusan ini. Tapi Oke. begitu aku maksudnya jalani nyanyi, ada juga kok Nah, momen-momen, kan? aduh kayaknya aku salah pilih karir nih, harusnya nggak nyanyi nih Oh, gitu kan. Maksudnya ya, keraguan itu terus. kan memang ada di dalam diri kita supaya kita bisa push a Mm-mm, little bit mm-mm. harder lah gitu. Bisa kita bisa lebih semangat lagi, termotivasi lagi gitu kan. Oke, oke. Nah, setelah Indonesian Idol, waktu itu pada akhirnya kamu juga dapat ini ya, penawaran di kontak sama Mas Yofi, Mm. lagu Kekasih Sejati, ini kayak semua orang udah dengerin. Nah, itu Iya, gimana sih ceritanya sampai akhirnya kamu bisa dikontak Mas Yofi dan kamu ngambil kesempatan itu? iya. Sebenarnya waktu waktu aku waktu Indonesian Idol angkatan aku Mas Yofi itu salah satu jurinya juga. Oke. Jadi memang Mas Yofi mungkin sudah lihat aku di situ gitu. Mm-mm. Terus tahun 2007 itu aku lagi kuliah, lagi di kelas, tiba-tiba ada telepon. Mas Yofi yang telepon. Iya, maksudnya prosesnya sebenarnya sangat sangat menyenangkan dan sangat singkat gitu. Mas Yofi bilang, bisa nggak main ke studio, cobain satu lagu nih. Tuh, ya udah cuma nyoba-nyobain aja, terus direkam. Ternyata Mas Yofinya suka dan label saat itu juga suka. Ya udah langsung dirilis. Maksudnya ya nggak nyangka juga responnya baik gitu dan sampai sekarang orang-orang masih ingat lagunya. Ya apa ya itu udah di luar buat aku itu udah di Mm-mm. luar Mm-mm. apa kontrol kan ya, Benar, maksudnya benar, ya benar. syukur aja Iya. kadang-kadang kan lagu ada gitunya gitu kita nggak pernah tahu Mm-mm. lagu itu Mm-mm. akan pergi berlayar kemana. Oke, setelah itu nggak cukup sampai situ ditemukan lagi kayaknya kamu ini ya dapat lingkungan yang support banget ya kalau dilihat-lihat termasuk setelah sama Mas Yofi ada Ya, Indra Lesmana waktu itu iya, langsung gas ke album Dream Hope and Fate. Wow. iya, 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 betul Itu- betul. Wow, itu gimana ya? Kita punya sesuatu, punya bakat, kemudian disupport dan kita juga mengasah skill itu kayak sesuatu yang wah, beriringan dengan baik gitu ya, wanita. Iya, iya, iya. Kak, aku makanya itu perjalanan yang selalu aku syukurin ya. Mm-mm, Kak, mm-mm, saat momen-momen aku ngerasa kayak tiba-tiba ragu sama apa yang aku kerjain, aku mm-mm. biasanya lihat balik lagi ke belakang kayak banyak hal dipertemukan sama hal-hal yang sebenarnya aku cari gitu, Oke. Mm-mm, tapi mm-mm. natural aja gitu. Jadi itu yang hal yang menguatkan aku juga. Maksudnya itu udah buat aku itu anugerah lah karena Mm-mm, aku mm-mm. bukan bukan seorang yang lahir mengenal orang-orang di dunia industri gitu kan. Oke. Cuma jalannya ketemu sama tadi orang-orang yang tepat dan itu hal yang sangat aku syukurin. Makanya sebisa mungkin kalau memang masih ada kesempatannya, masih ada pintu terbuka, masih ada teman-teman yang support ya, itu yang memotivasi aku untuk terus tulis lagu dan Mm-mm, bikin mm-mm. karya. Oh, oke. Dan sampai akhirnya di album selanjutnya pun itu kamu nulis ya di EP yang Songs of Price di tahun 13. 2013 waktu Ya, itu gitu. ya, Songs of Praise itu sebenarnya adalah album hymn ya. Mm-mm. Eh, Lagu-lagu kidung itu seperti album persembahan aja karena Oke. Songs of Praise itu kan nyanyian pujian karena ya Mm-mm, mm-mm. beberapa saat aku memulai nyanyi itu buat aku itu sepenuhnya anugerah makanya ada satu album yang didedikasikan untuk lagu pujian ya kayak rasa terima kasihku aja gitu Mm. buat Tuhan Mm-mm, untuk mm-mm. segala jalan yang indah ini gitu. Oke. Nah, ini kan secara konsep juga beda banget ya. Album pertama yang jazz gitu. Dan sampai akhirnya di album kedua ini lebih apa akustik gitu bisa dikatakan Ya, gitu ya. nggak sih? Ya, Hmm. pop, Ya. akustik, ada sedikit nuansa folknya. Ya, aku Mm-mm, mencoba mm-mm, banyak banyak apa apa ya, mencoba banyak bunyi lah di album mm. Dandelion sama Gerald gitu. Mencoba Oh. apa yang bisa mengiringi kapasitas Mm-mm. aku saat itu gitu kan. Baru Oke. mulai nulis lagu sendiri, Mm-mm. terus mencoba untuk memproduksi album sendiri. Ya, itulah Heeh. hasilnya gitu. Oke, iya bener ya. Yang lanjutannya 2015 dan lain-lain itu sama Gerald. Terus
lanjut lagi, ini kejutan lagi buat kita, Jujur Monita dari Balik Jendela yang 2020 album kamu itu, wah, wow, 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 eksperimental gitu loh. Musik-musik. Ini kamu juga sesuatu yang baru lagi. Kamu berarti tipikal orang yang suka banget ya belajar ya, suka banget menemukan sesuatu yang baru gitu ya? Iya, karena kalau diperhatikan juga tanggalnya kan udah, tahunnya juga cukup lama ya, 2010, Iya. 2015. Jadi eh, banyak hal yang aku aku terima, banyak hal Mm-mm. yang aku dengar, banyak hal yang coba aku proses gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. pengen aja kayaknya banyak hal yang masih bisa dicoba gitu. Jadi aku tadi again aku seneng banget punya partner bermusik yang sangat apa ya terbuka juga memfasilitasi apa yang jadi keinginan-keinginan pikiranku ini pengen coba ini terus teman-temanku ayo 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 gitu. Jadi ya Oke. udah terus kayak Lagi-lagi supportnya, wah luar biasa. Aku tuh jujur ya seneng gitu loh kalau ngelihat ada orang yang emang dia udah punya tekad gitu terus lingkungannya tuh sesupport itu. Monita kayak suka miss. Oke, kita melanjutkan ya. Ini berarti kalau bisa ditarik kesimpulan gitu dari perjalanan kamu dengan album-album yang udah rilis ya, mulai album perdana sampai sekarang pun kamu pada akhirnya ngerilis lagu baru gitu dia featuring. Nah, ini seorang Monita Tahalea dengan dengan albumnya, dengan karya-karyanya ini kalau misalnya kita recap ya, itu bisa diceritain gimana? waduh yang album baru tuh yang album mana karena beda-beda setiap album buat aku punya cerita Hmm. dan pengalamannya masing-masing. Oh, oke, Kamu mau tahu yang sorry. mana nih? Yang Dengan gini senang deh, hati gini akan deh. kuceritakan. Yang menurut kamu itu memorable banget di antara album-album ini yang oh, kamu wah ini banyak banget nih cerita-cerita poin-poin yang atau value-value yang kamu inget Apa? gitu. Aduh, susah sih kalau yang paling memorable karena album pertama udah pasti memorable kan karena itu debut album ya. Ya, ya. Dengan segala excitementnya, dengan segala kayak aduh gimana nih respon pertama orang-orang karena itu kemunculan ibaratnya kemunculan pertama lah gitu. Terus di album Dandelion itu juga punya apa ya punya perasaannya sendiri karena ini pertama kali aku produksi sama temen aku dengan apa yang kita punya itu bener-bener Dandelion tuh bener-bener memulai dengan apa yang kita punya aja gitu. Oke kita punya segini, mungkin kita baru sampai sini, yuk kita coba jalan yuk lihat ini kemana gitu. Itu juga buat aku satu petualangan yang kayak wah nih bawa kita kemana ya. Bersyukur banget untuk Dandelion membawa aku ke tempat-tempat yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Itu juga pertama kali aku bener-bener main di berbagai festival musik gitu. Itu pengalaman yang seru juga. Di album Dandelion aku bisa kenalan sama lebih banyak musisi lagi karena satu panggung, kenalan di backstage gitu. Dan seneng gitu ketemu musisi yang saling support karya satu sama lain. Terus Hmm. dari balik jendela juga punya pengalaman sendiri lagi karena aku bener-bener membuka kayak apa ya nggak terlalu mikirin, aduh nanti orang mikir apa ya kalau tiba-tiba aku eksperimental gitu kan. Itu kan buat aku a leap of faith aja gitu. Aku keluar dari zona nyaman aku, mencoba hal-hal yang nggak pernah aku coba sebelumnya dan ibaratnya apa melangkah dari apa yang aku takutin lah gitu. Jadi punya Oke. keberhasilannya sendiri juga buat aku. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mm. sih. Penuh cerita intinya ya semua album-album itu. Oke. Nah, termasuk juga selain album-album kan kamu juga ngisi OST ya beberapa dari film gitu. Ya, ya. Termasuk Filosofi Kopi. Ini salah satu film yang aku juga suka. Di situ ada suara Monita Thalia. Waktu itu berarti kamu juga ini hal baru juga nih buat kamu nih. Iya, benar. Waktu itu kopi, filosofi dan logika itu yang bikin Hmm. Kak Glenn Fredly almarhum kan Oh. ya. Itu memang Kak Glenn sering banget dulu ajak aku nyanyi di Mm-mm. acara-acara yang Kak Glenn bikin. Dan waktu ditawarin filosofi dan logika itu seneng banget karena sebenarnya lebih seneng karena kerja sama Kak Glenn dan Ya, Mas Is Pusakata kan oke. gitu. Jadi aku excited banget waktu itu mau rekaman sama mereka. Terus begitu ngeliat lagunya ada di sebuah film, buat aku itu pengalaman yang baru juga. Oh ternyata tuh lagu begitu disambungkan sama scene film itu jadi lebih luas lagi gitu. Apa yang waktu aku nyanyi ini kan aku punya pemikiran sendiri ya tentang lagu Hmm. tersebut ya, Hmm. tentang makna Hmm. lagunya. Tapi begitu dijadikan satu adegan film, oh ternyata bisa lebih luas lagi gitu. Seru sih. Oke, Dan oke, waktu oke. beberapa lagu aku dipakai untuk film juga kayak Heeh, terakhir heeh. lagu Laila kan. Oh, Lagu Laila dipakai mm. untuk filmnya Keluarga Cemara 2.
Itu Hmm. cara mereka menempatkan lagu Laila di satu scene film waktu si emak lagi merenung di meja makan itu aku Eh, kayak, eh. oh wow, Ah. maksudnya lagunya jadi punya tempat yang baru lagi gitu Hmm, hmm, di hmm. scene film itu. Aku seneng banget sih. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau dari Monita Thalia banyak banget ya, berarti sesuatu baru dengan karya-karya kamu yang tentu ini nggak lepas dari musik gitu. Tapi buat next ini juga akan ada lagi buat Apa tuh? OST gitu atau Semoga ya, semoga ya, pasti mau juga semoga. lah ya. Semoga, semoga. Maksudnya, maksudnya aku waktu 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 kemarin bikin lagu di album-album itu, Eh, eh, maksudnya nggak pernah ada pikiran kayak, lagu ini harus jadi soundtrack film gitu. Tapi ya, ya. ternyata bersambut aja, ada yang dengar dan merasa cocok untuk film mereka gitu. Jadi semoga Hmm. album yang berikutnya ini juga punya tempat yang lebih luas lagi gitu. Oke, oke. Nah, kita ke karya kamu ya, karya baru ini kayaknya kalau misalnya ngomongin soal perjalanan Ah, kamu, ini masih banyak gitu. Sebenarnya aku pengen, tapi ya udahlah ya kita skip cukup sampai situ ya. dan balik ke karya kamu yang akhirnya bisa kita nikmatin lagi. Bahkan ini juga sesuatu yang baru, ada Teddy Aditya di sana gitu. Labuan Hati. Aku melihatnya lagu jatuh cinta meskipun aku tidak sedang jatuh cinta, aku merasakan rasa jatuh cinta itu lagi. Nah, tapi waktu itu yang jadi pertanyaan aku, Monita, ke kamu, kenapa kemudian pilih Teddy buat partner di lagu ini? Ini kan kamu yang nulis gitu ya. Gimana, Iya, gimana tuh ceritanya? jadi sebenarnya Labuan Hati ini kan tentang uh, pernah gak sih apa ngayalin seseorang yang kita crush aja gitu, Iya, crush banget sama pernah, dia, cuma pernah. nggak berharap juga kalau bakal jadian atau bakal, cuma kayak Ah, aduh gila cakep hmm, banget sih dia gitu, aduh setiap hmm. dia senyum ya ampun ya gitu kan, Iya. pasti pernah gitu siang-siang lagi makan keinget gitu kan, terus nggak menyangka apa yang kita hayalkan itu ternyata satu waktu orang tersebut datang menyapa kita gitu Hmm, tanpa hmm, hmm. disadari, kayak once in a apa dalam satu hari yang aneh tiba-tiba orang itu datang menyapa kita gitu. Jadi Oke. begitu aku tulis lain itu, tak kukira datang menyapaku, pengen juga ya kalau dimasukin POV-nya si cowok ini. Pengen juga kalau misalnya dimasukin sedikit aja POV Ah. cowok ini waktu dia ngelihat cewek ini gitu, Hmm, hmm. tanpa dia tahu kalau cewek ini sebenarnya udah lama banget suka banget sama dia gitu kan. Jadi Oke. sebenarnya apa ya, waktu nulis lagu ini aku kayak happy aja gitu, kayak happy ringan saat kita lagi kayak aduh gila lucu banget sih dia gitu. Nah, tapi kalau di lagu ini dari alurnya ya yang kamu bikin itu sebenarnya seseorang ini tuh kayak orang deket kita atau ini tuh apa ya? Orang-orang yang asing gitu loh. Orang yang sebenarnya kita tidak saling mengenal, cuman kita saling berbagi senyum menyapa gitu sih. Iya, jadi sebenarnya sebenarnya orang ini mungkin awalnya nggak tahu kalau kita tuh pernah ada di dunia ini Oh, gitu. oke, Jadi oke, oke. misalnya nih, Iya. misalnya aku suka banget sama Jungkook. Boleh, Iya boleh. kan, suka banget gitu. Aduh gila Jungkook ganteng banget. Nggak tiba-tiba nih di satu event bisa ketemu sama Jungkook kayak, Hai Monita, how are you gitu kan, kayak Oh. ya contohnya kayak kayak gitu aja, kayak seringan gitu aja, kayak misalnya atau misalnya ada seseorang yang dulu kakak kelas gitu, Eh, kayak eh. cuma tahu-tahu doang kan biasanya. Mm, mm. Tiba-tiba ada satu momen yang kayak tiba-tiba dia kayak, lu ini aja ya. Iya. Gitu sih. Pasti kan langsung pulang Eh, langsung cerita tuh ke temen-temen, bener, bener. Ini kalau bisa salto, salto nih. iya kayak gitu perasaan kayak gitu. Aduh kalau bisa salto salto deh, gila tiba-tiba dia. Oke, oke. Tapi buat apa ya, nge-recall rasa itu, cerita-cerita itu, ya, Heeh. ini sebenarnya lagi-lagi dari diary kamu, kayak Dandelion itu, atau karena dari cerita-cerita orang-orang sih buat lagu ini? Pasti dari pengalaman yang pernah aku rasain juga ya. Aku tahu gitu rasanya kayak dulu waktu ya tadi Heeh. misalnya waktu dulu aku masih sekolah Oke. kan, aduh kakak kelas yang itu cakep banget. Terus kalau dia lewat tuh kayak gitu kan. Terus misalnya dia lagi main basket atau lagi olahraga, ya ampun dia gitu kan. Kayak nge-recall aja, oh rasanya tuh Heeh. seseneng itu ya, sepure itu Hmm. ya. Hmm, hmm, Cuma hmm. menyukai seseorang tanpa ada mengharapkan yang gimana-gimana Ya, gitu. ya, Jadi ya. kayak berbunga-bunga aja gitu. Even Heeh, heeh. anginnya dia lewat, anginnya aja bikin kita ketawa gitu. Parfumnya ketinggalan, Pak. Kan?
padahal mungkin dia nggak pernah kenal kita, cuma kayak Heeh. lewat kayak berkenangin aja kayak ah gila, ah, dia kena gue. Nah, ini mungkin dari Monita gitu ya, karena pasti kayaknya semua orang dia akan ada di posisi itu gitu lah. Kayak kita excited banget sama seseorang itu. Bahkan ini kayak seseorang yang dia aja nggak tahu ada kita gitu kayak yang kamu sampaikan. Nih, kalau misalnya kita, mungkin aku atau listeners yang lagi ada di posisi ini, POV perempuan ya, itu lebih baik gimana kalau menurut kamu? Kita tetap dengan kehaluan ini atau Iya, gimana? buat aku nikmati aja sih ke, Heeh. ke apa itu kan apa ya kalau dalam fase sebuah hubungan itu kan udah banyak ya gitu dari Mm, kita mm, cuma ngeliat-ngeliat doang berbunga-bunga begitu udah jadi beneran ternyata mungkin nggak seindah awalnya tapi mm, kan mm, namanya mm. hubungan kan pasti kan bertumbuh lebih dalam gitu Ya, maksudnya ya. aku cuma pengen ya nikmatin aja pas lagi berbunga-bunganya gitu even dia bahkan nggak tahu tapi kita Heeh. seneng sendiri maksudnya ya nikmatin aja kita kan nggak pernah tahu akan membawa Mm-mm. kemana makanya tiba-tiba satu waktu tiba-ba orang ini ngelihat kita notice ada kita dan Ah, menyapa kita hai knows. itu kan Mm-mm. who knows gitu kan. Oke, nikmatin ya guys ya yang lagi di fase Iya ini. happy aja. Oke, oke. Nah, ini aku nulis dari beberapa liriknya di sini. Monita, aku pengen nanyain langsung ya sama yang nulis lagu ini. Karena Boleh. mumpung lagi ketemu gitu. Nah, Hmm. diksi-diksinya ini juga, apalagi yang ini. Kala malam datang, ku terbayang satu rasi bintang. Itu kayak, ini kebayang kita lagi malam-malam gitu ya, Hmm. menikmati gimana indahnya langit gitu. Kamu kepikiran banget sih buat apa ya, imajinasi itu gitu loh. Gimana? Gimana coba? Itu makanya sebenarnya ini lagu tentang daydreaming kan kayak Heeh, kalau malam heeh. datang kayak biasanya malam-malam kita suka bikin skenario sendiri kan di kepala kita kan. Iya, iya lagi. Aduh, jangan dibuka dong. Satu rasi bintang itu dalam arti gini kan sebenarnya cowok yang kita suka bisa tipenya beda-beda gitu kayak kita Hmm, ngomongin rasi bintang tuh zodiak kan oke. gila gue paling nggak tahan ya sama cowok Pisces nih atau cowok apa kayak gitu loh kan itu pembahasan kita sama teman-teman kita kan Heeh, heeh, heeh. kalau lagi sendiri kan kayak gitu kayak oh my god dia nih gitu jadi kayak satu rasi bintang tuh kayak seolah-olah cara cara aku merangkum Mm-mm, karakteristiknya dia kayak aduh senyumnya terus apanya terus kayak oh kayaknya orangnya lucu kayaknya orangnya kayak maco atau apalah gitu mm-mm, mm-mm. jadi Termasuk buatku melayang matanya berpijar kayak wah aku ngebayangin jadinya itu aku ikutan ke imajinasi nih cowok yang ganteng pas kita lihat matanya itu kita bawanya pengen senyum aja iya gitu. pengen diliatin terus coba kalau dia lagi ngeliat gitu kayak Ah, salting, jangan lihat aku. iya Oke, kan oke. maksudnya kan Iya. itu maksudnya kalau POV cewek kan kita sebenarnya kayak gitu gitu Mm-mm, mm-mm. kalau cowok kan kelihatannya kayak cool kita nggak pernah tahu kan POV cowok mereka kan kelihatannya kayak cool cool aja gitu makanya aku butuh Teddy lah di sini coba Ted lo ini deh. Oke. Nah, ini sampai akhirnya kamu sama Teddy itu gimana Iya, jadi ceritanya? itu tadi pas aku lagi mau cari POV cowoknya, aku Mm-mm. sempat diskus sama Bayu juga gitu. Oke. Oh, Terus? gitu dia yang bikin bagian part cowoknya, Mm-mm, terus itu mm-mm, kita diskus siapa ya yang apa namanya enak nih bawainnya santai, bisa apa bisa kan memang agak-agak sedikit rap sedikit lah yang di bagian mm. cowoknya Ya, tuh. ya. Terus waktu kita diskusi ya itu langsung tadi yuk tanya dulu makanya aku langsung chat Ted Eh, ada lagu nih gini 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 suka nggak aku kasih dulu lagunya aku mau mm-mm, make sure dia juga suka lagunya mm. ternyata bersyukur banget puji Tuhan tadi suka dan udah deh akhirnya Jadi deh. jadi deh kita nyanyikan bersama. Oke, tapi kalau dari proses recordingnya itu kan berarti bulan kemarin ya, buat nyelesain lagunya, kemudian proses recordingnya sendiri, itu berarti butuh waktu nggak lama ya, Monita? Sebenarnya lagunya sudah ada dari tahun lalu Oh, aku udah mulai nyicil aku dari tahun lalu aku sudah mulai nyicil lagu-lagu untuk album aku yang berikutnya ini. oh, Terus oh, pas bocoran ya? ya berdiskusi dengan label, kira-kira kita rilis lagu pertama nih dari album ini, pilih yang mana ya? Dan sepakat untuk memilih yang Labuan Hati. Dan ya udah langsung tuh dari situ cepet prosesnya. Oke, nyanyiin ini kita rekaman, tatat gitu. Karena sebenarnya sudah ada pre-production lebih dahulu gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini buat listeners yang pengen dengerin, bolehlah spill dikit gitu di bagian yang kamu suka, boleh lah ya? Bagian kayak yang Eh, tadi ya, bait pertama ya. oh, oke, oke, oke.
Kala malam datang, ku terbayang satu rasi bintang, buatku melayang, matanya berpijar bagai sinar mentari di tepi labuan hati. Love, 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 love efeknya. Oke, oke. Nah, ini buat listeners, jangan lupa untuk dengerin lagu baru dari Monita Tahalea, Labuan Hati di mana aja. Di semua digital platform. Pastinya, jangan lupa dengerin dan kita bareng-barang pakai lagu ini, guys ya. Ya, siapa tahu kita ke notice sama seseorang Icu di Iya, Instagram. masukin playlist kalian dan Ya, jangan lupa masukin di semua postingan kalian. karena Quote, kita, quote, jangan lupa kode-kode. iya, kita cewek itu bisanya kayak gitu, Monita. Jadi nanti aku salah satunya yang melakukan itu ya. Thank you buat lagu ini. Oke, nah Monita, thank you banget buat waktunya. Seneng banget aku bisa ketemu. Tapi harapannya nanti kamu bisa datang main-main ke Bingkai Karya, boleh lah ya. Nanti Ya, thank you. main ke Malang, gitu kita kenalin Malang ke kamu. Oke, thank you so much. Oke, dan jangan lupa buat listeners Bingkai Karya dengerin lagu baru dari Monita Tahalea yang Labuan Hati di semua platform musik akan tersedia. Thank you juga Monita, sehat-sehat terus. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye, take care, Bye. bye-bye.